Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa pemerintahan sekarang kayaknya keren banget di atas kertas, tapi pas dijalani, kok makin ribet? Like, teorinya bagus, tujuannya mulia, tapi realitanya chaos. Nah, hari ini gue mau cerita satu hal yang sering kita skip, tapi penting banget. Yap, implementasi kebijakan. Jadi gini, kebijakan itu nggak cuma berhenti pas disahkan. Justru, bagian paling krusialnya ada setelahnya. Yap, implementasi. Implementasi itu momen di mana dokumentasi berubah jadi pelayanan nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Dan di era digitalisasi sekarang, implementasi itu menjadi complicated. Tidak hanya soal aturan, tetapi juga teknologi, kemampuan SDM, sampai trust publik. Dalam implementasi, ada dua pendekatan klasik. Pertama, top down. Semuanya diatur dari pusat, SOP jelas, dan aturan yang ketat. Kedua, bottom up. Yang di lapangan punya ruang buat adaptasi sesuai kondisi lokal. Di Indonesia, kita butuh yang hybrid, karena negara kita too diverse untuk hanya guna satu gaya saja. Dan yang sering diketahui, implementasi itu dijalani sama manusia, mulai dari pejabat pusat, Pemda, sampai spirit level birokrat, seperti petugas loket, admin sistem, dan operator IT. Keputusan kecil mereka tracker itulah yang benar-benar real impact. So implementasi bukan hanya sekedar regulasi baru, tetapi juga tentang orang-orang yang ngejalaninnya. Implementasi juga butuh instrumen yang konkret, mulai dari aturan teknis, sistem digital, pelatihan SDM, sampai monitoring dan evaluasi. Masalahnya, kadang sistemnya udah canggih, tapi orang-orangnya belum siap. Atau sebaliknya, SDM ada, tapi infrastrukturnya yang nggak memadai. Dan di situ, kebijakan mulai goyah. Contoh realnya ada di program Satu Data Untuk Semua dari Dukcapil Kemendagri. Tujuannya great banget, data terintegrasi, kebijakan tepat sasaran. Tapi di lapangan, nggak semulus itu. Ada isu keamanan data, kekhawatiran politik soal privasi, SDM daerah yang belum merata, sampai birokrasi yang masih panjang. Alhasil, kebijakan yang niatnya good malah berisiko kehilangan trust publik kalau nggak dikelola dengan hati-hati. Dari sini, kita belajar satu hal, kebijakan publik itu bukan mesin otomatis. Kalau komunikasi yang lemah, SDM yang nggak siap, dan pelaksana yang nggak paham, kebijakan sebagus apapun bisa fail. Jadi, implementasi kebijakan adalah tentang kolaborasi, kesiapan, dan kepercayaan. Dan sebagai mahasiswa administrasi negara, tugas kita bukan hanya cuma soal ngerti teori, tetapi juga paham realitanya. Because in the end of the day, kebijakan itu bukan hanya soal negara, tetapi juga tentang orang-orang di dalamnya. Masalahnya, kadang SDM kebijakan itu nggak berhenti cuma di atas. Trust public. Kita butuh apa ya? Dalam petugas loket, admin sistem, dan contoh realnya ada di program Sterling. Because in the end of the day,